Hai semuanya, kembali lagi dengan Glory Saragi dari kelas 12 MIA 1 di SMA Negeri 17 Medan. Kali ini saya akan membahas mengenai korosi. Apakah kamu pernah mendengar istilah karat atau perkaratan pada besi? Nah, perkaratan yang terjadi pada unsur logam seperti besi disebut juga korosi. Lalu, apa itu korosi? Korosi adalah peristiwa perusakan logam karena terjadinya reaksi kimia atau reaksi redoks antara logam dengan berbagai zat yang ada di sekitarnya sehingga menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Adapun beberapa contoh korosi yaitu yang pertama, terbentuknya karat pada besi. Yang kedua, pudarnya warna mengkilap pada perak. Dan yang ketiga, timbulnya warna kehijauan pada tembaga. Pada pengertian korosi tersebut dikatakan suatu reaksi redoks, yang berarti ada yang mengalami oksidasi dan ada yang mengalami reduksi. Dalam hal korosi pada logam, yang teroksidasi yaitu logamnya, dan yang tereduksi yaitu zat lain yang di sekitarnya seperti air dan O2. Bagaimana sih proses terjadinya korosi pada besi? Logam besi teroksidasi sehingga menghasilkan ion Fe2 positif dan elektron. Adapun reaksinya Fe menjadi Fe2 positif ditambah 2 elektron minus. Reaksi oksidasi pada logam besi terjadi pada anoda. Selanjutnya, elektron yang dihasilkan akan mengalir menuju katoda yang akan mereduksi oksigen dan ion H positif di udara bebas sehingga menghasilkan air. Air tersebut lalu bereaksi kembali dengan oksigen dan membentuk OH-, sehingga reaksinya menjadi O2 ditambah 2H2O ditambah 4E negatif menjadi 4OH-, di mana E reduksinya yaitu positif 0,40 volt. Ion besi 2 yang terbentuk pada anoda teroksidasi membentuk ion besi 3 sesuai persamaan berikut. Fe2 positif menjadi Fe3 positif ditambah 1 elektron negatif. Hasil reaksi redoks pada logam besi adalah berupa senyawa oksidasi terhidrasi, yaitu F2O3 dikali X H2O atau karat besi. Sehingga reaksinya akan menjadi seperti berikut. Selanjutnya saya akan membahas faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi korosi ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi atau mempercepat korosi. Yang pertama, konsentrasi H2O dan O2. Dalam kondisi kelembapan yang tinggi, besi akan lebih cepat berkarat. Selain itu, dalam air yang kadar oksigennya terlalu lebih tinggi, perkaratan juga akan lebih cepat. Hal ini sebagaimana air dan oksigen masing-masing berperan sebagai medium terjadinya korosi dan agen pengoksidasi besi. Yang kedua, pH. Pada suasana yang lebih asam, di mana pH lebih kecil dari 7, reaksi korosi besi akan lebih cepat. Sebagaimana reaksi reduksi oksigen dalam suasana asam lebih spontan yang ditandai dengan potensial reduksinya lebih besar dibanding dengan suasana netral ataupun basa. Yang ketiga, keberadaan elektrolit. Keberadaan elektrolit seperti garam NaCl pada medium korosi akan mempercepat terjadinya korosi, sebagaimana ion-ion elektrolit membantu menghantarkan elektron-elektron bebas yang terlepas dari reaksi oksidasi di daerah anode kepada reaksi reduksi pada daerah katode. Yang keempat, suhu. Semakin tinggi suhu menyebabkan semakin cepat korosi terjadi. Hal ini sebagaimana laju reaksi kimia meningkat seiringnya bertambahnya suhu. Yang kelima, permukaan logam yang tidak rata. Permukaan logam yang tidak rata memudahkan terjadinya kutub-kutub muatan yang akhirnya akan berperan sebagai anode dan katode. Permukaan logam yang licin dan bersih akan menyebabkan korosi sulit terjadi, sebab kutub-kutub yang akan bertindak sebagai anode dan katode sulit terbentuk. Yang keenam, galvanic coupling. Bila besi terhubung atau menempel pada logam lain yang kurang efektif atau tidak mudah teroksidasi, potensial reduksi lebih positif, maka akan timbul beda potensial yang menyebabkan terjadinya aliran elektron dari besi atau anode ke logam kurang reaktif atau katode. Hal ini menyebabkan besi akan lebih cepat mengalami korosi dibandingkan tanpa keberadaan logam kurang reaktif. Efek ini disebut juga dengan efek galvanic coupling. Dan yang terakhir saya bahas yaitu cara mencegah korosi. Terdapat beberapa cara untuk mencegah korosi.
yaitu yang pertama dengan cara pelapisan. Jadi melapisin misalnya besi dengan menggunakan zat lain atau senyawa lain. Yang kedua dengan cara pelindungan katodik. Dan yang ketiga dengan cara penambahan inhibitor. Selanjutnya saya akan membahas yang pertama, yaitu mencegah korosi dengan cara pelapisan. Dengan cara pelapisan, banyak cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, pengecatan. Pengecatan merupakan salah satu cara mencegah korosi yang mudah untuk dilakukan. Dengan mengecat besi baja, kita bisa menghindarkan kontak langsung besi dengan lingkungannya. Hal tersebut dapat mencegah terjadinya kontak langsung dan juga oksidasi pada besi baja, sehingga tidak akan terjadi korosi. Selain untuk melindungi dari korosi, pengecatan juga akan menambah keindahan tersendiri pada barang yang berbahan besi. Yang kedua, pelumuran dengan oli atau gemuk. Cara mencegah korosi selanjutnya yaitu dengan pelumuran oli atau gemuk. Pelapisan besi baja dengan menggunakan oli atau gemuk ini bisa dilakukan untuk bahan-bahan yang tidak berhubungan dengan estetika karena akan merusak pemandangan. Pelumuran oli dan gemuk ini dapat dibuat juga pada mesin-mesin mobil ataupun mesin sepeda motor. Yang ketiga, pembalutan dengan plastik. Besi dan baja cukup banyak digunakan oleh beberapa orang. Hal ini disebabkan karena kemampuan pertahanannya yang cukup tinggi. Cara mencegah korosi selanjutnya yakni bisa menggunakan pembalutan dengan plastik. Pencegahan korosi pada besi baja dengan menggunakan plastik ini merupakan ide yang sangat cocok untuk melapisin bahan-bahan besi baja yang digunakan untuk keperluan sehari-hari dan membutuhkan unsur estetika atau keindahan. Yang keempat, tin plating atau pelapisan dengan timah. Tin plating merupakan cara mencegah korosi selanjutnya yang bisa untuk digunakan. Tin plating merupakan sebuah proses elektrolisis yang digunakan untuk menghindarkan bahan dari kerusakan. Bahan yang bisa dilindungi dengan menggunakan proses ini adalah bahan-bahan besi serta besi baja dan juga bahan-bahan yang tidak terbuat dari besi. Tin plating memang sangat bermanfaat untuk melindungi barang berbahan besi yang mudah mengalami korosi. Yang kelima, chromium plating. Selain pelapisan-pelapisan yang disebutkan sebelumnya, chromium plating merupakan cara mencegah korosi selanjutnya yang dapat digunakan untuk pengamanan besi baja. Plating chrome atau chromium plating adalah pelapisan bahan seperti besi dan juga besi baja dengan bahan chrome. Bahan chrome merupakan bahan yang dapat dilapiskan pada bahan-bahan seperti yang telah disebutkan sebelumnya untuk perlindungan. Sifat perlindungan yang diberikan oleh chrome ini mirip dengan zinc. Pelapisan besi dan juga baja dengan menggunakan bahan ini bisa dilakukan untuk bagian-bagian seperti bumper mobil dan lain-lainnya. Yang keenam, galvanisasi dengan zinc atau seng. Galvanisasi adalah cara mencegah korosi selanjutnya yang bisa kita gunakan. Galvanisasi merupakan pelapisan yang dilakukan dengan zinc plating. Setelah proses galvanisasi, besi dapat dilindungi dan zinc yang mengalami oksidasi. Besi galvanis sering digunakan untuk badan-badan mobil, pipa besi, tiang telepon, dan lain sebagainya. Selanjutnya, cara kedua mencegah korosi, yaitu perlindungan katodik. Jadi maksud dari perlindungan katodik itu besi dihubungkan dengan logam lain yang lebih reaktif. Lebih reaktif ini maksudnya lebih mudah teroksidasi. Jadi nanti ada sistem di mana ada anoda dan katoda, dan di dalam perlindungan katodik ini dapat juga disebut anoda korban. Jadi mengorbankan logam lain sebagai anodanya sehingga itu lebih mudah teroksidasi. Hal ini biasa dilakukan di instalasi bawah tanah. Biasanya logam yang digunakan sebagai korban adalah Mg atau magnesium. Cara mencegah korosi yang ketiga adalah dengan menambahkan inhibitor. Jadi, inhibitor ini adalah zat kimia yang sifatnya bisa menghambat proses korosi. Contohnya adalah mecaptobenzodiazol. Dan tambahan untuk cara mencegah terjadinya korosi yaitu mengontrol kelembapan udara. Mengontrol kelembapan udara merupakan cara mencegah korosi secara alami yang dapat dicoba untuk dipraktikkan. Anda bisa membuat lingkungan yang terbebas dari oksigen sehingga mencegah terjadinya korosi. Demikian
Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai korosi. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan kata ataupun kalimat, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.